Ya ini Kapolri bintang 4 katanya jenderal. Ya, jangankan mati, ya menghadapi seniornya aja Tito Karnavian aja takut. Ah, mentalnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan para pahlawan kita dulu ya, yang siap mati. Ya, saya sendiri pun siapnya saya di penjara kalau Kapolri itu bisa membuktikan humas saya itu adalah apa namanya hoax. Ya, jadi yang kenapa saya bilang paling bertanggung jawab? Ya memang dia yang paling bertanggung jawab terjadinya rekayasa ini si Tito Karnavian ini. Siapa lagi? Dia Kapoldanya. Wilayah hukum dia yang megang. Kan semua kasus penanggung jawab utama Kapolda, terutama yang menarik perhatian. Itu kalau nggak mereka yakin dasar hukumnya ada dua alat bukti, ya mereka kan tidak akan berani naik ke penyidikan. Ya mereka berani naik ke penyidikan karena sudah diotak-atik rekayasa itu, dibuat-buat gerakan itu, digaburkan semua video CCTV yang ada di Cafe Olivier, terutama kamera CCTV 7, kamera CCTV 9, apalagi kamera CCTV 15 di pantry. Yang sudah bukan hanya dikaburkan, tapi dibuat keabuan, padahal di situ jelas-jelas banyak lampu dan terang, tidak mungkin night mode malam. Sengaja dibuat menjadi keabuan agar apa? Satu, posisi sedotan tidak bisa diidentifikasi. Yang kedua, yang katanya warna sisa kopi ini diminum Mirna Salihin, menurut Agustiono dan lain-lain, itu warna kunyit kekuningan, supaya hilang informasi warna itu. Yang ketiga, agar volume sisa kopi yang diminum Mirna Salihin, yang setelah dicicip Hani, dicicip Devi Siagian, dan dicicip yang lain-lain, tidak bisa diidentifikasi berapa banyak sisa volume sisa sisa kopi yang diminum Mirna Salihin. Itu sengaja disembunyikan, padahal itu bisa tertangkap dengan jelas di kamera video CCTV 15 di pantry. Tapi justru dihancurkan oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti, sampah masyarakat. Ya. Kalau sampah harus dibuang, kalau bisa dibinasakan. Ya, karena apa? Mereka adalah pegawai negara yang mewakili negara, tapi justru mereka yang merusak barang bukti digital itu. Betapa bejat moralitas mereka ini kan. Ketemu lagi di channel Kompas Informasi. Teman-teman, kita akan membahas ya, atau kita akan berbicara tentang kebenaran atau tentang keadilan ya teman-teman. Dan tentunya keadilan ini kita akan suarakan terus-menerus, tidak akan ada berhentinya ya. Salah satunya kita akan selalu menyupport Bang Resmond Sianipar yang berjuang saat ini untuk seseorang. Tentunya anak bangsa ini adalah kawan kita semua. Makanya jika ada seseorang yang terjolimi atau ada dugaan rekayasa dari beberapa oknum, kita tetap menyuarakan dan kita tetap bela ya teman-teman, karena suara kita ini sangat berarti teman-teman, dan doa-doa kita juga sangat berarti buat orang-orang yang benar-benar membutuhkan tentang keadilan atau yang haus tentang keadilan. Nah, kali ini Bang Resmond Sianipar sudah berapi-api dan tidak ada ditutup-tutupin, semuanya disebut-sebut dan semuanya sudah dikatakan. Kalau menurut saya ya, perkataan Bang Resmond Sianipar ini sudah melalui atau sudah melampaui batas ya teman-teman ya. Kan tetapi walaupun perkataan ini sudah melampaui batas, tapi tidak ada yang berani menanggapi saat ini ya. Hingga detik ini belum ada yang berani menanggapi. Nah, perkataannya seperti apa sih teman-teman? Mari kita tonton teman-teman ya. Tentunya teman-teman juga akan tercengang jika melihat atau mendengar pernyataan-pernyataan statement dari Bang Resmond Sianipar. Mari kita tonton videonya. Kita tunggu Bang Uto kok belum ada untuk menggelorakan lagi perjuangan ini ya, mengangkat lagi isu ini di media ya. Kita tunggu-tunggu kok, masih banyak hal-hal tentang Pilpres masih ya. Kasihan Jessica yang sudah 8 tahun di penjara ya akibat rekayasa. Yang paling bertanggung jawab terhadap rekayasa itu tentu saja Kapolda Metro Jaya 2016 saat itu, Tito Karnavian, dan Direktur Krimum Polda Metro Jaya 2016, Krishnamurti. Mereka dualah yang paling bertanggung jawab terjadinya rekayasa yang maha brutal, maha barbar, maha biadab yang pernah terjadi di muka bumi ini ya. Jadi saya pelan-pelan lah untuk menulis buku bahasa Inggris ini, Bah, karena saya harus kerja juga yang pekerjaan saya menulis dan coding ya. Jadi agak lambat karena harus disambi dengan pekerjaan-pekerjaan saya yang lain gitu ya. Harap maklum. Saya juga menghimbau kepada 4.000 pengacara kemarin yang kita ketemu di Hotel Said, Grand Said, Jakarta, membara semangatnya, ayo kobarkan lagi isu ini, buat masing-masing video, setiap pengacara 4.000 video satu hari atau satu minggu aja sudah mengangkat lagi isu ini. Ya, kasihan ini ada anak bangsa yang kasihan kita sesama satu bangsa ini kok diperlakukan seperti ini rakyat ini ya. Kapolri pun masih belum ada tindakan ya, takut mungkin sama seniornya ini ya, sama Tito Karnavian dan satu angkatannya ini, Akpol Krishnamurti ya, takut mungkin dia ya, sama seniornya aja takut, apalagi sama penjajah ya kan.
Dulu opung-opung kita mati di Salatiga, ya, pergi untuk berjuang melawan Belanda. Ya, ini Kapolri bintang 4 katanya jenderal. Ya, jangankan mati, ya, menghadapi seniornya aja Tito Karnavian aja takut. Ah, mentalnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan para pahlawan kita dulu ya, yang siap mati. Ya, saya sendiri pun siapnya saya di penjara kalau Kapolri itu bisa membuktikan Dumas saya itu adalah apa namanya, hoax. Ya, tapi apalah, mana beranilah para apa itu, ya, karena saya sudah ajukan 37 bukti ini, ya, bukti ilmiah. Ya, 30 tahun sudah saya geluti sejak tahun 94. Ya, mau apa dibilang? Takutlah siapa itu. Karena sudah apa namanya, ketangkap basah si Tito Karnavian dan Krisnamurti, Muhammad Noal Azhar, Christopher Harimanrianto dan keenam jaksa penipu itu. Mulai dari Ardito, Sugi Karpalo, Sandi Handika, Wahyu Oktaviandi, Haribo dan Mahalani Wungung, ya. Para penipu juga ya dalam gurita rekayasanya yang dipimpin oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti ini. Ya, jadi yang kenapa saya bilang paling bertanggung jawab? Ya memang dia yang paling bertanggung jawab terjadinya rekayasa ini, si Tito Karnavian ini. Siapa lagi? Dia Kapoldanya. Wilayah hukum dia yang megang. Gitu loh. Sesuai dengan wakil ketua, dulu ada beritanya. Wakil ketua Komisi 3 DPR saat itu 2016. Siapa itu? Coba saya cari beritanya. Nah ini Trimedia Panjaitan, ya, dari DPR RI Sumatera Utara, ya, dulu. Saya juga sudah kirimkan sebenarnya aduan saya lewat sekretariat, email dari sekretariat DPR, tapi ya nggak ada hasil, ya, nggak ada duitnya mungkin bagi mereka untuk ngurusin rakyat, ya. Pada saat mau dipilih mereka menghamba, ya, mengemis, bahkan kasih bansos untuk supaya dipilih ini para anggota wakil rakyat ini. Setelah terpilih ya urusan rakyat sendirilah itu, ya. Saya sudah kirim juga dengan buktinya, tapi ya apa yang mau diharapkan, ya, makan gaji buta. Nah ini judulnya dari jpnn.com. Catat, vonis Jessica jadi pertaruhan reputasi Tito Karnavian. Wakil Ketua Komisi 3 DPR saat itu, Trimedia Panjaitan, menilai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Jessica Kumala-Wongso yang akan dibacakan hari ini bukan semata-mata persoalan benar dan salah. Dalam pengamatan Trimedia, vonis itu juga menjadi pertaruhan bagi kredibilitas Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Sebab Tito pernah bersentuhan dengan kasus itu ketika menjabat Kapolda Metro Jaya. Ini soal reputasi Mas Tito. Beliau dulu Kapolda, Dirkrimumnya Direktur Reskrimum Direktur Reserse Kriminal Umum, Krisnamurti, kata Trimedia Kamis 27 Oktober 2016. Ya, ya reputasinya si Tito inilah dan si Krisnamurti ini reputasi spesialis pengabur video CCTV, spesialis perusak barang bukti digital, spesialis perusak perusak video CCTV, pengabur, perusak barang bukti digital. Inilah reputasinya Tito sebenarnya, ya. Bagaimana mereka secara brutal, barbar, biadab, ya, menersangkakan orang, memasukkan ke sel tikus 4 bulan dengan video CCTV yang sengaja mereka rekayasa, ya. Harusnya mereka dua ini hari ini juga harusnya Presiden Jokowi membentuk tim khusus, periksa, langsung mereka masukkan ke Nusa Kambangan mereka dua ini. Karena ini bukan lagi manusia, ini udah sampah masyarakat. Kalau sudah sampah harus dibuang memang. Apapun jabatannya saat ini, walaupun Mendagri, nggak peduli rakyat itu. Bintang 2 Mendagri, ya, banyak menteri juga masuk penjara juga. KPK karena nyolong duit rakyat. Ya, kalau ini karena rekayasa, harusnya ini harus diringkus ini oleh Kapolri kalau dia bukan pengecut. Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, Tito jelas punya korelasi dengan kasus Jessica yang kini didakwa membunuh Wayan Mirna Salihin. Sebab Tito saat menjadi Kapolda Metro Jaya jelas bertanggung jawab atas proses penyelidikan dan penyidikan kasus itu. Ya, saya highlight. Sebab Tito saat menjadi Kapolda Metro Jaya jelas bertanggung jawab atas proses penyelidikan dan penyidikan kasus itu. Dikutip verbatim dari Trimedia. Kan semua kasus penanggung jawab utama Kapolda, terutama yang menarik perhatian, itu kalau enggak mereka yakin dasar hukumnya ada dua alat bukti, ya mereka kan tidak akan berani naik ke
penyidikan. Ya, mereka berani naik ke penyidikan karena sudah diotak-atik rekayasa itu, dibuat-buat gerakan itu, dikaburkan semua video CCTV yang ada di Cafe Olivier, terutama kamera CCTV 7, kamera CCTV 9, apalagi kamera CCTV 15 di pantry. Yang sudah bukan hanya dikaburkan, tapi dibuat keabuan, padahal di situ jelas-jelas banyak lampu dan terang, tidak mungkin night mode malam. Sengaja dibuat menjadi keabuan agar apa? Satu, posisi sedotan tidak bisa diidentifikasi. Yang kedua, yang katanya warna sisa kopi yang diminum Mirna Salihin menurut Agustiono dan lain-lain itu warna kunyit kekuningan, supaya hilang informasi warna itu. Yang ketiga, agar volume sisa kopi yang diminum Mirna Salihin yang setelah dicicip Hani, dicicip Devi Siagian, dan dicicip yang lain-lain tidak bisa diidentifikasi berapa banyak sisa volume sisa kopi yang diminum Mirna Salihin. Itu sengaja disembunyikan, padahal itu bisa tertangkap dengan jelas di kamera video CCTV 15 di pantry, tapi justru dihancurkan oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti, sampah masyarakat. Ya. Kalau sampah harus dibuang, kalau bisa dibinasakan. Ya. Karena apa? Mereka adalah pegawai negara yang mewakili negara, tapi justru mereka yang merusak barang bukti digital itu. Betapa bejat moralitas, ya, rendahnya moralitas mereka berdua ini. Ya. Sampai merekayasa barang bukti, harusnya tugasnya adalah menegakkan hukum dengan keadilan, kebenaran, saintifik, malah berlawanan sama sekali. Ya. Parah. Kalau dia bebas, kami digugat, katanya diintervensi, padahal tidak, nyantai-nyantai saja dia. Saya ikuti terus foto teman saya itu, jago pula dia menggiring. Sementara jaksa juga masih muda, tapi begitu diputuskan bersalah, maka Polri mengucapkan alhamdulillah. Gila ini orang. Pathological liar, inilah cocok mereka dua ini ya. Pathological liar, penipu berdarah dingin. Bagaimana dia bisa bersyukur ya diputuskan bersalah seseorang dengan bukti yang mereka rekayasa? Pertanyaannya, Pak Presiden, Bapak Presiden Joko Widodo, ini orang periksa Pak track recordnya Pak. Jangan-jangan banyak kasus direkayasa orang ini, si Tito Karnavian dan Krishnamurti ini, kok bisa dia bersyukur? Ya, orang divonis bersalah dengan video CCTV yang mereka rekayasa. Ini kan pathological liar ini, penipu berdarah dingin ini, mirip si Jeffrey Dahmer dan lain-lain. Tito lantas menggambarkan situasi hukum terkait kasus Ahok. Bapak-bapak sudah lihat sendiri, bulat apa tidak? Tidak bulat kan? Ada yang berpendapat ini salah, ada juga yang tidak. Bla 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 tentang Ahok ya. Saya tidak masuk ke kasus itu, saya fokus kasusnya Jessica aja. Karena kenapa? Ya karena hanya ini yang saya kupas secara mendetil ya. Kalau kasusnya Ahok, nanti dulu karena saya tidak paham. Saya menghindari kasus-kasus lain. Kasus ini dulu kita bongkar rekayasa ini, baru ya kita bongkar yang lain. Ya, jadi Bapak Presiden Joko Widodo, meskipun Anda sipil, Anda adalah Presiden Republik Indonesia, Panglima tertinggi hukum, Panglima tertinggi militer dan segala macamnya. Ayolah Pak, bentuk investigasi lah ini Pak, bentuk tim pencari fakta, isinya para ahli, 1 jam aja Pak, lihat bukti yang pertama dari 37 bukti yang saya sajikan, bukti pertama saja Pak, sudah pastikan mereka bersalah, merusak barang bukti digital. Karena video CCTV 7 Pak yang menangkap menangkap meja 54 itu punya 2 identitas Pak. Sama seperti seseorang punya 2 KTP, pasti ada satu yang ilegal, begitu Pak. Sesederhana itu. Bukti pertama itu sudah membuktikan Tito Karnavian dan Krishnamurti ini merusak barang bukti digital. Kamera 7 pukul 15.57 sampai 17.17. Yang satu itu Pak isinya 2 jutaan pixel per frame. Di Muhammad Nur Al-Azhar langsung diturunkan menjadi 550 ribuan pixel per frame. Akhirnya semua kabur. Itu aja logikanya Pak Presiden. Artinya 1,5 juta pixel ini sengaja dibuang oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti ini lewat si apa itu Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Bentuklah Pak Presiden supaya legasi hukum yang Anda pegang, yang Anda wariskan ini bisa dipuji rakyat. Kalau enggak kan ini menjadi PR nanti berikutnya dan berikutnya kepada generasi ke depan. Ini sangat berbahaya mafia hukum ini Pak. Di bawah kepemimpinan Anda, 2016 Anda sudah jadi Presiden Republik Indonesia. Dan orang ini 2 tidak menghormati Anda Pak Jokowi. Bagaimana mungkin ketika
Pak Jokowi jadi presiden, mereka menginjak-injak hukum ini, si Tito Karnavian dan Krisnamurti ini, mungkin dia butuh prestasi. Apalagi ini perhatian nasional dan internasional, supaya Tito ini Bapak angkat jadi Kapolri saat itu, Juni 2016, dia rekayasa lah ini. Supaya seolah-olah berprestasi, makanya ringkus ini Pak. Jangan takut Pak, ya. Saya sudah serahkan ke email Mensesnek, itu sudah Pak. Sudah saya serahkan bahkan ke Kapolri Dumas. Coba Bapak Kapolri sendiri telepon Kapolri itu Pak. Gimana kelanjutannya Dumas saya 1 Maret 2024 dan 31 Maret 2024. Anak buah Bapak itu Listio Sigit Prabowo tidak berani Pak. Sama seperti kasus Sambo. Pengecut itu orang. Listio Sigit Prabowo harus Bapak tekan 2, 3, 4 kali di media baru dia bertindak. Dan dengan dukungan netizen. Kalau nggak Bapak tekan saat itu belum tentu bertindak itu anak buah Bapak itu. Sebaiknya Bapak gantilah Kapolri ini dengan Kapolri yang gentleman, yang berani. Bukan hanya memeriksa rakyat, tetapi memeriksa seniornya. Tito Karnavian ini dan Krisnamurti ini, satu angkatannya. Supaya hukum ini benar-benar untuk keadilan dan kebenaran dan untuk rakyat, bukan untuk seperti ini. Pak, ini kan mengkhianati Pak Presiden ini. Pak Jokowi ini kan. 2016 ya, dia merusak, memanipulasi barang bukti digital, padahal Pak Jokowi lagi jadi presiden. Sudah jadi presiden maksud saya 2016 kan. Berarti kan ini mengkhianati, menginjak-injak wibawa apa itu Pak Jokowi. Makanya ringkus Pak, tangkap Pak. Saya mendesak Pak Presiden ya. Bukti satu saja Pak. Saya yakinkan bukti satu sudah membuktikan secara terang-terangan bahwa mereka sudah merusak barang bukti digital. Bukti satu, kamera 7 yang dituduhkan semua pergerakan Jessica itu Pak. Itu sudah hasil pengabulan semua dengan downscaling Pak, menurunkan informasi resolusinya tadi itu 2 juta piksel per frame Pak, 2 MP. Harusnya video CCTV itu tajam. Dibuatlah mereka, dirusak mereka menjadi 550 ribuan piksel per frame. Seperti seolah-olah layar monitor zaman bahula awal komputer diciptakan. Kabur-kabur seperti itu. Seperti jadi mundur ke tahun 90-an itu kualitas 550 ribuan piksel itu untuk monitor itu Pak. Itulah Pak. Betapa biadabnya dan brutalnya mereka ini di bawah kepemimpinan Bapak sebagai presiden. Bapak harusnya tersinggung punya Kapolri seperti ini, apalagi Mendagri yang telah mengkhianati Bapak. Di bawah kepemimpinan Bapak nanti diingat ini. 2016 siapa presidennya? Diingat oleh generasi ke depan. Siapa presidennya? Insinyur Joko Widodo. Kenapa dibiarkan ini terjadi? Padahal presiden adalah panglima hukum. Berarti kan Tito Karnavian ini tidak menghormati presiden. Karena tentu presiden yang diangkat rakyat harus berjuang untuk keadilan rakyat. Oleh karena itu dia dipilih oleh rakyat. Tapi kalau ada anak buahnya mengkhianati rakyat, seperti Tito Karnavian dan Krisnamurti ini, ya harus dipecat. Dinusa kambangankan kalau bisa hukuman mati. Supaya tidak terjadi lagi rekayasa yang maha brutal seperti ini Pak Presiden yang terhormat. Saya sudah juga membuat surat tertulis dan segala macam. Ya, kita menunggulah ya tindakan presiden, jangan lagi ini ya ditunda-tunda, karena semakin ditunda akan semakin hancur ini wibawa polisi ini di mata rakyat. Apalagi semakin banyak yang menyebar-nyebar video ya kan, apalagi ini nanti akan ditonton oleh generasi muda, generasi ke depan, betapa brutalnya ternyata ya penegakan hukum di Indonesia pada zaman si Tito Karnavian ini kan gitu. Apa nanti wajah hukum di Indonesia, polisian. Selanjutnya kita lihat juga ini ya, udah pernah saya baca nih. Cerita Kapolri konsultasi kasus dari Liputan 6 News. Cerita Kapolri konsultasi kasus kopi sianida ke Artijo Alkostar. Nah, inilah dia. Sudah pernah saya baca ya. Tapi dari berita online lain. Sini Liputan 6. Kejadiannya sama dengan Hakim Artijo Alkostar ya. Kapolri Jenderal Tito Karnavian rupanya pernah berkonsultasi soal kasus kopi sianida yang fenomenal. Ini adalah kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Hal tersebut diungkap dalam testimoni Tito kepada Artijo dalam buku biografi Artijo Alkostar, Titian Keikhlasan Berhikmat untuk Keadilan. Saat itu Tito masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Tito bertemu dengan Artijo saat menghadiri sebuah pernikahan. Dalam obrolan ringan di sana, Tito bertanya, bagaimana kasus pembunuhan dengan kopi bersianida itu? Ini iseng saja, Pak. Sekedar pembicaraan intelektual. Bagaimana menurut Pak Artijo tentang kasus kopi bersianida? Ucap Tito seperti yang dikutip dalam buku. Lantas Artijo memberikan analisanya. Dengan penarikan kesimpulan yang runut dan jelas, Artijo saat itu yakin Jessica sebagai pelakunya. Setelah mengamati beberapa persidangan, saya sudah bisa menyimpulkan bahwa Jessica bersalah.
Alasannya kopi beracun itu dipegang beberapa orang, pembuat, pengantar, Jessica, dan peminum. Dari 4 orang itu jika dianalisis, peminum tidak mungkin melakukan. Lalu pembuat dan pengantar tidak punya motif melakukan. Tapi Jessica memiliki motif dan ada hubungan erat dengan peminum. Jawab Artijo seperti dalam kesaksian Tito. Dalam pandangan itu, Tito mengapresiasi Artijo yang memberikan analisis tajam, simple, tapi sangat jelas. Dia senang mendengar pandangan seorang hakim senior yang penuh pengalaman. Memang kalau yang menganalisis seorang hakim senior sekelas Pak Artijo, kasus seperti ini menjadi sangat mudah. Itulah kesenangannya si Tito Karnavian. Dia tes water, ya, tes the water. Ternyata Hakim Artijo juga gampang dikelabui dengan video CCTV rekayasanya Tito Karnavian, Krisnamurti, dan anak buahnya itu Muhammad Al-Azhar dan Christopher. Betapa senangnya Tito, ya, karena hakim ternyata gampang sekali dikibul-kibuli dengan video gelap-gelap gulita gitu. Senanglah dia dan berhasil, ya. Ketua tim hakim kasasi Jessica adalah Hakim Artijo Alkostar, ya, sesuailah dengan pendapat ini, ya. Ya, digiringlah dia dengan video CCTV rekayasa tersebut dan dia memahaminya bahwa itu tidak direkayasa dan murni sesuai dengan kejadian nyata. Dan Tito Karnavian bergembira karena video CCTV-nya tidak terdeteksi oleh hakim. Hakimnya menganggap semua asli. Ya, makan kambing lah mereka, potong kambing, pesta-pesta. Dan setelah itu si Tito jadi Kapolri, ya, akibat dari perbuatan rekayasanya. Ya, dan Krisnamurti jadi Wakapolda Lampung dan Irjen sekarang, Kadip apa itu, Hinter atau apa, ya. Nggak mau tahu juga kita, ya. Nah, itulah berita online bagaimana keterkaitan erat Tito Karnavian ini, ya, progresif menanyakan Artijo, ya, test the water dia, bahkan di dalam pengajian juga ini, ya, atau pengajian atau apa tadi, halal bihalal, majelis taklim, ya, tablik akbar, ini deg-degan, ya, mengungkapkan ekspresinya deg-degan, betapa dia terkait, ya, dan wakil ketua Komisi 3 saat itu 2016 Trimedia Panjaitan mengatakan semua kasus penanggung jawab utama Kapolda, terutama yang menarik perhatian, gitu, kata ke wakil ketua Komisi 3, ya. Itulah, ya, makanya semua ini adalah tanggung jawab Tito Karnavian sebagai Kapolda saat itu dan Kapolri, apalagi sejak Juni 2016. Harusnya Pak Presiden, ini orang harus dipecat, Pak, dari menteri, pidanakan, Pak. Jangan sampai ini terjadi lagi bagi di anak cucu kita di Indonesia ini, Pak. Ingat perjuangan dari para pahlawan kita, Pak. Pak Presiden, ingatlah perjuangan dari para pahlawan kita yang mati berguguran. Bukan untuk diinjak-injak seperti ini, Pak, wibawa hukum di Indonesia ini. Masa jenderal memangsa rakyatnya? Kalau jenderal dulu berjuang untuk rakyatnya, siap mati, siap tempur, seperti jenderal-jenderal Sudirman dan lainnya. Pahlawan-pahlawan dari setiap daerah. Ini kok ada jenderal malah memanipulasi barang bukti digital untuk memangsa rakyat demi prestasinya. Ini harus dipidana ini mereka dua ini, Pak Presiden. Jangan ditunda lagi, Pak. Siapapun kalau sudah melakukan rekayasa seperti ini, ya, merendahkan wibawa Bapak sebagai presiden, ringkus, Pak. Tidak ada tempat di republik ini untuk jenderal apapun yang melakukan rekayasa ini. Gitu, Pak Presiden, pesan saya. Oke, pemirsa, itulah, ya, statement saya kan ada groundnya kan, logika saya, ya. Kalau saya secara struktur organisasi tidak mungkin produk rekayasa ini bisa menjadi resmi keluaran dari Polda Metro Jaya kalau tidak dilakukan secara terstruktur, terorganisir. Mulai dari Kapoldanya, Direskrimumnya, pengawas penyidiknya, ini semua berkomplot rekayasa ini. Dan benar sesuai dengan statementnya Trimedia Panjaitan, wakil ketua Komisi 3, kan semua kasus penanggung jawab utama Kapolda, terutama yang menarik perhatian. Pas selaras logika saya kan dengan logika hukum Trimedia Panjaitan. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami. Baligi Academy, di Tevian, dari Tuba.